Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami setiap saat. Terima kasih atas setiap cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami merasakan kemurahan Tuhan dari hari ke hari. Bapa yang baik, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tema renungannya adalah kasih berani berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada lomba lari maraton Shanghai, Tiongkok pada tahun 2010, seorang pelari maraton wanita dari Kenya yang bernama Jacqueline Nyetipke Kiplimo atau biasa dipanggil Jack, ikut dalam lomba lari tersebut. Dalam lomba itu, Jack melakukan tindakan yang sangat terpuji. Ia melihat seorang pelari asal Tiongkok yang tidak memiliki tangan dan kesulitan ketika mengambil air untuk diminum sehingga mengalami dehidrasi. Lalu Jack menolong memberikan minum kepadanya di setiap pos dari kilometer 10 hingga kilometer 38 sampai pelari tersebut kondisinya membaik. Mau tidak mau tindakannya itu memperlambat laju larinya dan ia ketinggalan oleh peserta lain. Akhirnya Jack harus rela hanya menjadi juara kedua dan kehilangan hadiah utama sebesar $10,000. Saudara yang terkasih, saat itu ketika media mewawancarainya, mengapa engkau mau membantu orang lain yang tidak kau kenal dan membuat engkau kehilangan hadiah utama? Padahal engkau berbeda warga negara, ras, dan suku dengan orang tersebut, juga berbeda kulit dan kepercayaan. Lantas Jack menjawab, saya tidak pernah menyesal untuk membantu orang lain. Bagi saya, orang itu bukan orang asing, tapi sesama manusia yang perlu mendapat bantuan. Saudara yang terkasih, itulah kasih, yaitu berani berkorban. Kasih yang sudah Tuhan contohkan buat kita. Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita bisa diselamatkan dari dosa. Oleh karena itu, beranikah kita juga berbuat kasih kepada orang lain tanpa memandang siapa orang tersebut, sebagaimana sudah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu rela berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter mengasihi yang dibuktikan dengan berani berkorban. Karena Tuhan Yesus pun sudah memberikan teladan kepada kita, yaitu dengan mengasihi kita, dengan memberikan nyawanya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikan ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.